Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Nah teman-teman, ini ada speedometer Lexi dikirim 3 hari yang lalu oleh pemiliknya sendiri. Jadi dibongkar dari rumah kemudian dibawa ke sini karena rumahnya itu nggak terlalu jauh dari bengkel saya. Keluhannya jamnya itu ngeriset, artinya kita setel, kita setting itu bisa, tetapi kalau kita matikan motornya kemudian kita hidupkan, dia akan kembali ke jam 1 ya kalau nggak salah ya. Jam yang pertama kali muncul pada saat speedo itu dinyalakan. Jadi intinya jamnya itu tidak tersimpan. Jadi tiap kali kita hidupkan motornya kita harus reset jamnya lagi begitu. Nah setelah saya cek, ternyata itu tidak ada masalah di speedonya. Jadi speedo ini sudah saya cek, ternyata baik-baik aja. Kemudian saya jelaskan kepada pemiliknya, kalau ada masalah seperti itu biasanya masalahnya itu ada di perkabelan di motornya, terutama di jalur standby. Motornya yang itu ya, Lexi. Dan hari ini motor itu dibawa ke sini. Cuma ini lagi sepi ya, karena ini rolasan istirahat siang ya. Ini helper saya pun juga sudah pulang pulang makan. Oke ya, semua speedometer yang menggunakan jam itu biasanya ada standby-nya, jalur standby-nya, yaitu jalur yang tidak mati saat kita kontak off. Artinya saat motor itu tidak digunakan, jalur itu akan selalu ada, jalur 12 volt yang sumbernya dari aki langsung menuju ke speedometer atau ke soket speedometer. Nah, di sini kita akan cari saja jalurnya itu masalahnya di mana, begitu. Oke ya, jalur di rata-rata motor ya, hampir semua motor, khususnya Honda, Yamaha ya, Kawasaki beda sih. Jalur standby itu sama dengan jalur dari aki, warnanya merah ya biasanya. Nah, kalau untuk speedometer Lexi ini warnanya pun juga merah. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Ini dari kiri ya, ini ada 3 kabel, coklat, merah, dan hitam. Coklat ini adalah positif 12 volt yang melalui kunci kontak. Kemudian merah ini adalah standby-nya itu tadi yang saya jelaskan. Ini dari aki langsung 12 volt juga. Tapi saat kontak dimatikan, jalur ini akan selalu ada. Kemudian yang hitam, yang nomor 3 dari kiri ini, dari kanan ini, itu dia masanya gitu. Jadi kita akan cari aja apakah benar kabel warna merah ini tidak ada setrumnya. Kita cek saja. Oke ya teman-teman, ini saya pakai bantuan jarum ya untuk melihat jalur yang warna merah. Saya menggunakan test pen DC, masanya kita taruh di sini aja. Kemudian kita coba ukur gini. Ternyata untuk test pen saya tidak menyala ya. Jadi ini nggak peduli ya apakah kontak on atau kontak off, selama akinya terpasang, akinya normal, seharusnya ini ada setrumnya. Tetapi di sini nggak ada, memang nggak ada ya. Kemudian kita coba di sini. Ini untuk yang output kunci kontak, tapi ini kontaknya masih off ya. Kita on kan. Nah, kita on kan dia nyala ya. Nah, dalam keadaan kontak on juga ini tetap tidak ada setrumnya yang warna merah, tidak ada ya. Nah, berarti masalahnya itu bisa di jalurnya, bisa entah di sikringnya. Tapi sebelum kita bongkar-bongkar jarumnya, mending kita lihat sikringnya dulu yang ada di sini. Jadi percuma nanti kita buka-buka jalurnya ternyata cuma masalah sikringnya kan. Kita tes dulu, kita lihat sikringnya. Untuk test pennya saya pindah di sini aja ya. Oke. Kita langsung menuju ke backup ya. Biasanya itu di backup. Ini di sini ada tulisannya backup. Berarti yang ini ya. Ini masuk. Ini masuk ya. Heavy backup. Nah, ini enggak ada. Kita lihat dulu. Ternyata memang putus ya. Nah, ini udah putus. Kita coba kasih yang ini.
seperti ini. Nah, ini udah ada strumnya ya, masuknya ada, keluarnya ada. Kita lihat yang di depan. Nah, ini ada. Coba kita matikan kontaknya ya. Ya, teman-teman perhatikan lampu senja ini. Nah, seperti itu. Jadi meskipun kita matikan, seharusnya standby itu selalu ada. Karena fungsinya dia untuk mempertahankan memori jam, agar jam itu masih selalu berjalan meskipun motor tidak digunakan, biar nanti selalu pas, selalu akurat gitu ya. Meskipun untuk jalur standby atau jalur backup itu fungsinya bukan cuma itu, tapi juga untuk ECU dan lain-lain. Sekarang kita coba langsung pasang speedometernya. Oke, seperti ini ya. Kontaknya sudah on ya. Agak gelap. Oke ya, sekarang kita coba atur jamnya ya. Kita diatur di berapa lah. Cari odo dulu. Oke, kita atur jamnya. Misalkan jam berapa gitu ya. Pokoknya bukan di jam 1 ya. Seperti ini, jam 7 lebih 7 misalkan. Oke, sekarang kita coba matikan saja ya. Kita matikan kontaknya seperti ini. Nah, seharusnya kalau memang jalur standby itu dia enggak berfungsi atau masih terputus, dia tidak akan tersimpan. Jadi beberapa detik dia akan kembali mereset. Tapi kalau misalkan memang dia itu standby-nya ada dan aktif, akhirnya maksudnya nggak dilepas begitu, dia akan terus berjalan meskipun lama begitu ya kan, sampai seharian, 2 hari, 3 hari, dia akan terus berjalan. Kita coba ya, ini belum ada 1 menit kayaknya. Oke ya, ini masih di 7 lebih 7. Nah, berarti ini masalahnya sudah selesai ya. Oke ya teman-teman, jadi kalau ada masalah seperti itu ya, di motor apapun, maksudnya bukan cuma di Lexi, tetapi di motor apapun yang ada jamnya, kalau jamnya itu mereset terus, masalahnya itu pasti di jalur standby, bukan di yang lain ya. Nah, jalur standby itu rata-rata di Honda, Suzuki, Yamaha itu warnanya merah. Gitu. Kalau di Kawasaki mungkin beda warna ya. Saya nggak terlalu hafal. Nah, ini udah jalan. Tapi intinya kalau jamnya berubah atau dia mereset sendiri, pasti itu masalahnya di jalur standby. Silahkan teman-teman cari jalur standby-nya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat dan cair.